Oke, sekarang kita masuk ke case study ya. Jadi kita akan melihat gambaran kenapa sih SD posisi itu penting, kenapa sih statistical QC itu penting, dan seberapa penting Westcott Rules itu. Jadi nanti di case study ini akan kita tampilkan ya. Nah, untuk case study yang akan kita bahas, kita ambil contoh di laboratorium hematologi ya. Jadi kita menggunakan QC level 1, 2, 3 untuk eh, hematologi. Nah, biasanya sebelum kita melakukan running QC hematologi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus melakukan homogenisasi dengan cara inverse, artinya dibolak-balik seperti ini ya. Dibolak-balik, atas bawah, atas bawah, atas bawah seperti ini. Pelan-pelan saja. Lalu, semakin tinggi level QC itu semakin lama homogenisasinya. Jadi kalau misalkan nih level 1 itu dibolak-balik selama 10 kali, maka level 2 itu dibolak-baliknya selama 20 kali, dan level 3 itu dibolak-balik selama 30 kali. Jadi harus lebih lama. Semakin tinggi levelnya harus semakin lama homogenisasinya ya. Lalu untuk laboratorium harus paham berapa lama QC ini stabilitasnya. Jadi biasanya stabilitas dari QC hematologi itu 7 sampai 14 hari atau 1 sampai 2 minggu. Nah, itu laboratorium harus tahu ketika dia sudah melewati dari stability tersebut, konsentrasi yang ada pada QC itu akan menurun kualitasnya seperti itu. Nah, jadi itulah titik penting yang harus laboratorium tahu ya. Nah, jadi kalau misalkan running QC dengan open system, artinya maksudnya kita running QC tutupnya ini kita buka ya, open system itu artinya tutupnya dibuka. Nah, itu bagian tutupnya ini itu harus kita bersihkan, harus kita serap sisa-sisa darah yang ada ya. Nah, rekomendasi dari CLSI itu menyarankan untuk kita menjalankan third party QC material. Artinya kita menggunakan material yang bukan dari pabrikan. Itu yang disarankan oleh CLSI. Jadi kita harus gunakan QC yang third, third party ya, atau pihak ketiga. Nah, CLSI merekomendasikan untuk running QC, setiap kita running QC itu minimal 2 level. Ya, lanjut. Setiap laboratorium itu seharusnya melakukan perhitungan nilai target dan nilai SD itu menggunakan QC, bukan menggunakan insert kit. Kenapa? Nah, karena sebenarnya nilai target dari insert kit itu terkadang tidak sesuai dengan instrumen kita. Jadi kadang kita harus melakukan penyesuaian dengan pengujian-pengujian eh, dalam hal ini reproducibility ataupun repeatability ya. Nah, ini kita akan mulai case-nya adalah, jadi ini adalah 30 data ya, 30 data yang sudah kita punya. Jadi dalam 30 data ini insert kit-nya bilang kalau targetnya adalah 17 untuk level 1, level 2-nya 34, level 3-nya 42,8, 1 SD-nya adalah 0,85 untuk level 1, level 2-nya 1,7, dan level 3-nya 2,15. Nah, sorry, ini ada 20 data ya. Nah, sebaiknya kita itu tidak menggunakan data dari insert kit ini. Kita harus menghitung sendiri data data untuk hasil eh, target atau mean itu dan 1 SD itu kita harus hitung sendiri sebaiknya ya dengan metode repeatability. Jadi kita running sebanyak 20 kali waktu QC itu datang. Nah, didapatkanlah hasil dari perhitungan ini rata-ratanya adalah 16,7 untuk level 1, 33,39, 42,5 untuk level 3 ya. Nah, sedangkan 1 SD-nya 0,22, 0,79, dan 0,45. Bisa kita lihat di sini ya. Untuk nilainya itu kebanyakan lebih rendah semua dibandingkan nilai insert kit. Nah, inilah kenapa kita harus lakukan pengujian repeatability dulu sebelum kita melakukan running QC itu.
Karena ini kita sudah menyesuaikan kondisi QC itu dengan dengan instrumen kita. Nah, sebagai contoh untuk ini adalah hasil hematokrit dari 1 bulan QC ya. Apakah ada masalah dengan hasil chart ini? Bisa kita lihat sama-sama kita saksikan ya. Dia tidak melewati S, tidak melewati satu S karena satu S itu dimulai dari garis hijau. Dia tidak melewati 2S, dia tidak melewati 3S. Ya, bisa kita lihat sini tidak ada masalah ya. Ini kalau misalkan kita jalankan QC itu menggunakan insert kit tadi, ya, nggak ada masalah kayaknya. Terlihatnya tidak ada masalah. Nah, ini adalah level 1 ya. Kita sekarang fokuskan untuk level 1. Ini level 1. Kita bisa lihat, tadi kan digabung levelnya 1, 2, 3. Sekarang hanya level 1 aja kita fokuskan. Masih tidak ada masalah juga. Nah, ini adalah contoh kalau kita menggunakan insert kit. Sedangkan yang ini adalah contoh ketika kita sudah menerapkan untuk periode pendahuluan. Ya, jadi laboratorium sudah melakukan perhitungan untuk rata-rata dan SD. Nah, ternyata setelah kita lihat di sini, setelah kita menghitung sendiri rata-rata dan juga eh, SD, ternyata hasil laboratorium kita itu ada masalah ternyata. Nah, ini masalahnya sudah terjadi sebenarnya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sudah lewat ini masalahnya. Nah, sebaiknya itu kita lakukan di awal sehingga kita tidak akan terjadi nih seperti yang di gambar ini. Ada yang 2 SD, ada yang bahkan lewat dari 3 SD. Gitu. Jadi sebenarnya ini sudah lewat ini. Ini data ini. Nah, itu sebenarnya sudah lewat, tapi karena kita menggunakan insert kit itu tidak terdeteksi. Gitu ya. Jadi inilah alasannya penting untuk kita menghitung nilai min dan juga nilai SD. Nah, ini adalah contoh ketika level 1, 2, 3-nya kita gabung ya. Kalau misalkan di level yang menggunakan insert kit, kayak nggak ada masalah sih. Tapi ketika kita hitung nilai SD dan min-nya untuk nilai targetnya dan nilai SD, itu ternyata dia sudah mulai nih. Seperti ini kan, level 1-nya, level 3-nya itu udah di atas 1 SD. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah referensi yang saya ambil untuk statistical QC, Bapak Ibu, dan juga untuk Westgate Rule ya. Jadi ada di CLSI C24. Bapak Ibu bisa download ataupun bisa cek dokumennya di website resminya.